Swastiastu. Para hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita diberikan kesehatan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya karena telah bersedia menonton video pidato saya hari ini yang memperingati Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei tentu bukan menjadi tanggal yang biasa-biasa saja bagi kita semua. Pada tanggal itulah tumbuh semangat juang bangsa kita untuk menjadi bangsa yang mandiri. Hal tersebut sangatlah penting bagi kita, karena berkat semangat itulah kini kita bisa merasakan pendidikan dan kehidupan yang layak. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Menghargai jasa para pahlawan merupakan hal yang kecil dibandingkan dengan yang mereka lakukan untuk kita. Oleh karena itu, keutamaan yang sebaiknya kita lakukan adalah memanjatkan rasa syukur. Berkat jasa para pendahulu kita, mereka berhasil menghasilkan kader-kader bangsa dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan melestarikannya, sehingga mampu bertahan hingga kini kita dapat merasakannya. Sudah menjadi tugas untuk kita semua terus memperbaiki sistem pendidikan kita agar terlahir kader bangsa yang terbaik. Dari perjalanan bangsa kita, sudah terlihat jelas akan pentingnya pendidikan. Marilah kita ulurkan tangan kita untuk orang sekitar yang kurang akan urusan pendidikan. Karena dengan pendidikan, kita dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Itu perlu kita lakukan dengan meningkatnya biaya pendidikan hingga banyak yang mengeluh. Mereka yang memiliki penghasilan rendah sulit untuk menjangkaunya. Dengan uluran tangan, kita dapat memberikan manfaat bagi mereka. Hadirin yang saya hormati, kebangkitan nasional dilatar belakangi oleh kaum terpelajar. Mereka telah menganyam pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itulah mereka mulai menyadari keterbelakangan yang dialami oleh bangsanya. Hal itulah yang membuat mereka bertekad untuk memperbaiki dan mengangkat derajat bangsa yang begitu dicintainya. Dengan pendidikan yang mereka miliki, mereka dapat menganalisa kegagalan demi kegagalan atas perjuangannya. Kegagalan yang dialami, mereka sadari dengan satu sebab yang sangat berpengaruh besar, yaitu persatuan nasional. Persatuan tidak tercapai karena tidak adanya organisasi yang menghimpun bangsa Indonesia untuk merencanakan langkah perjuangan. Penjajahan bangsa Indonesia yang dialami menyebabkan banyak kerugian, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran yang terpuruk. Yang kedua, sumber daya alam yang dirampas. Yang ketiga, tidak adanya kesadaran akan nasionalisme. Ketiga hal itulah yang membuat timbulnya kesadaran nasional. Kebangkitan bangsa kita ditandai dengan Budi Utomo. Itu karena kan Budi Utomo lah organisasi pertama yang berdiri. Awalnya organisasi yang didirikan oleh siswa Stovia itu bersifat sosial, namun dengan perkembangan yang terjadi, organisasi itu berubah menjadi organisasi politik. Hadirin yang saya banggakan, dengan berdirinya Budi Utomo membuat berkobarnya semangat nasional. Contohnya adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh H. Samanhudi yang kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam. Diteruskan pada tahun 1912 di Bandung, berdirilah organisasi politik pertama yang bernama Indiske Party. Organisasi ini didirikan oleh 3 serangka, yaitu Dawes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipte Mangunkusumo. Dan banyak lagi organisasi yang bersifat sosial maupun politik lahir. Mereka lahir dengan semangat juang untuk Indonesia yang merdeka.
perjuangan sosial politik pun menjadi semakin terbuka dan banyak membuka hati maupun pilihan bangsa Indonesia untuk kehidupan tanpa penjajahan. Kini kita sudah merdeka. Namun kita bisa lihat bangsa ini masih dalam keadaan terpuruk dalam suasana global yang semakin panas. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara yang berbahagia, demikian pidato singkat saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka. Om Santi Santi Santio.